Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ali Akbar yang sudah membimbing matkul sejarah peradaban Islam. Nah, perkenalkan saya Dea Khatijah dengan NIM 0203231012. Saya dari kelas HTN 2A yang akan menceritakan kisah Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah juga dikenal sebagai Khadijah binti Khuwailid, adalah seorang wanita luar biasa yang tinggal di Arab pada abad ke-6. Dia lahir dari keluarga kaya dan terpandang di kota Mekah, dan dikenal karena kecerdasan, kecantikan, dan karakternya yang kuat. Sebagai seorang wanita muda, Siti Khadijah menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses, menjalankan bisnis perdagangan yang berkembang pesat di Jazirah. Dia dikenal karena kejujuran dan integritasnya yang membuat menjadi sosok yang disegani di masyarakat. Siti Khadijah adalah tokoh penting dalam sejarah awal Islam, dan warisannya sebagai wanita yang kuat dan mandiri terus menginspirasi orang di seluruh dunia saat ini. Siti Khadijah binti Khuwailid, juga dikenal sebagai Khadijah Al-Kubra, adalah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Islam awal, dan dia adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Dia lahir di Mekah, Arab pada tahun 555 Masehi dari keluarga kaya. Khadijah sosok akan dengan ketajaman bisnisnya. Dia mewarisi bisnis perdagangan ayahnya yang sukses dan menjadi salah satu wanita terkaya di Mekah. Dia juga dikenal karena kemurahan hati dan karya amalnya. Siti Khadijah menolak banyak lamaran pernikahan. Dia menjadi wanita yang paling sukses di sekitar, kaya akan pencapaian duniawi serta karakter. Khadijah menghadapi kampanye yang konsisten dari pria yang ingin menikah. Dia menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi. Kedua pernikahan ini menghasilkan anak-anak dan keduanya meninggalkan janda. Selera karakternya yang tajam membuat dia pilih-pilih, dan dia kurang bersemangat untuk menderita kehilangan suami yang menyakitkan lagi. Dia pasrah menjadi wanita janda dan mengurus dirinya sendiri dan keluarganya. Suatu hari, Siti Khadijah mendengar tentang seorang laki-laki bernama Muhammad yang dikenal jujur dan baik hati. Penasaran, dia memperkerjakannya untuk memimpin salah satu karavannya, dan terkesan dengan keterampilan dan karakternya. Saat mereka bekerja sama, Siti Khadijah dan Muhammad semakin cinta dan semakin dekat, akhirnya jatuh cinta. Saat berusia 40 tahun, Khadijah memperkerjakan Muhammad muda untuk memimpin salah satu kafilah dagangnya. Terkesan dengan kejujuran, integritas, dan kebijaksanaannya, dia melamarnya dan mereka menikah pada tahun 595 Masehi. Khadijah ini 15 tahun lebih tua dari Muhammad. Siti Khadijah mempelajari karakter Muhammad yang luar biasa, serta pengalamannya mengelola karavan di jalur perdagangan menemani pamannya, yaitu Abu Thalib. Dia memperkerjakannya ke dalam konglomeratnya. Perkawinan saat ini biasanya diperlukan untuk bertahan hidup dan tidak selalu tentang cinta seperti yang kita kenal di dunia sekarang ini. Tapi Khadijah tidak butuh suami untuk mengurus keuangannya, dan Muhammad tidak memiliki sarana untuk mencari seorang istri. Dia jatuh cinta padanya, dan melalui seorang teman, dia memintanya untuk menikahinya. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab iya. Poligami adalah praktik umum pada saat itu. Namun pernikahan Khadijah dan Muhammad bersifat monogami sampai kematiannya 25 tahun kemudian.
Kenabian Muhammad dimulai saat dia menikah dengan Khadijah. Ketika dia menerima wahyu Tuhan yang pertama melalui malaikat Jibril yang membuatnya ketakutan, tegang, dan merasa sendirian ketika tidak ada yang percaya padanya. Khadijah menghibur suaminya dan menyemangati selama hari-hari tersulit dalam hidupnya. Dia memberinya 6 anak. Siti Khadijah, ibu dari Islam, dan adalah orang pertama di bumi yang menerima Muhammad sebagai nabi terakhir Allah dan menerima wahyu yang memuncak dalam Al-Quran. Dia disambut dengan salam damai oleh Allah sendiri serta malaikat Jibril. Dia mewariskan barang-barang duniawinya dan menempatkan dirinya untuk menghadapi bahaya untuk berdiri di samping Nabi Muhammad ketika Islam didirikan negeri itu. Siti Khadijah ini menghabiskan kekayaannya untuk orang miskin. Dalam Islam, baik kaya maupun miskin, kondisi keuangan seorang merupakan ujian. Khadijah memberikan penghasilannya kepada fakir miskin dan yatim piatu, kepada para janda dan maupun pada orang-orang yang sakit. Dia membantu gadis-gadis miskin menikah dan menyediakan mahar mereka. Khadijah ini pun memang salah satu wanita paling luar biasa dalam sejarah. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa 4 wanita terhebat umat manusia adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad atau Fikri bungsunya, Mari binti Imran atau perawan Maria, dan Aisyah binti Muhajim, istri Fir'aun. Khadijah terus menginspirasi orang sampai hari ini yang menghormatinya, karena hari ini yang menghormatinya karena sangat memperhatikan Nabi Islam dan menunjukkan kepada dunia melalui perilakunya apa yang dapat dicapai oleh seorang wanita yang soleh, sederhana dan berani. Namun ada kala Khadijah meninggal pada tahun 619 Masehi pada usia dia 65 tahun. Kematiannya merupakan kehilangan besar bagi Muhammad yang menyebutnya sebagai pasangan dalam hidup dan iman. Dia dikenang sebagai panutan bagi wanita muslim, simbol iman, keberanian, dan kemurahan hati. Masya Allah, sungguh indah perjalanan kisah Siti Khadijah. Alhamdulillah, ini saja yang dapat saya jelaskan tentang kisah Siti Khadijah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.